Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menderita Bersama Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini berisi pemberitaan tentang penderitaan Kristus yang ketiga. Pemberitahuan ini hanyalah pengulangan dari apa yang pernah disampaikannya sebelumnya. Hal ini menyiratkan bahwa Yesus bukan saja melihat dengan jelas kesukaran apa yang bakal menghadangnya, tetapi juga bahwa hatinya tertuju kepada tugas penuh penderitaan yang menyertainya. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kerinduan, sebab melalui penderitaan ini ia harus masuk dalam kemuliaan yang akan diberikan Bapa kepadanya. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus hari ini. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tuhan Yesus memang akan dijatuhi hukuman mati, dan yang mengeksekusi adalah orang-orang dari bangsa lain, penguasa Romawi. Hal itu mau menyatakan bahwa bukan saja orang Yahudi yang menginginkan Yesus dilenyapkan, tetapi bangsa lain juga. Itu juga berarti bahwa Yesus wafat kelak bukan untuk bangsanya sendiri, melainkan juga untuk bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini mau direka ulang oleh gereja bagaimana Tuhan Yesus mencoba menjelaskan dan menguatkan hati para muridnya secara khusus tentang apa yang akan terjadi dan menimpa dirinya. Ini bukan perkara mudah, ini persoalan yang serius. Namun tentang pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus kepada mereka, kita tidak menemukan catatan apapun dari para murid yang direkam dan dituliskan oleh penginjil Matius. Seharusnya ada reaksi spontan dan juga bentuk pembelaan terhadap berita yang menakutkan tersebut. Mungkin reaksi itu tidak terlalu penting untuk dituliskan. Yang disasar oleh Tuhan Yesus adalah menyiapkan hati para muridnya apabila hal yang diberitahukan pada mereka itu betul-betul terjadi. Gereja Kudus juga mengulang-ulang berita ini dengan diadakannya devosi jalan salib yang biasanya diadakan pada setiap hari Jumat di gereja-gereja paroki atau kapel-kapel di mana umat dapat merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus sendiri. Inilah masa prapaskah di mana umat disiapkan untuk menyadari arti menjadi pengikut Tuhan Yesus. Umat Allah diajak untuk merenungkan jalan salib Tuhan, serta mengalami bahwa memikul salib setiap hari adalah sebuah keharusan dan sebuah keniscayaan. Barang siapa mau menjadi murid Yesus, mereka harus belajar
menerima perlakuan yang dialami oleh gurunya. Saudara-saudari terkasih, menerima berita yang tidak berkenan atau tidak mengenakan bukanlah hal yang mudah. Reaksi apa yang Anda alami ketika mendapat berita lewat WhatsApp bahwa ayah Anda baru saja dipanggil Tuhan? Atau ketika Anda mendapat berita lewat telepon kalau ibunda sudah berpulang ke rumah Bapak karena kecelakaan akibat tabrak lari? Mungkin Anda sedih, mungkin Anda kecewa, atau mungkin Anda marah. Pendek kata, Anda tidak siap menerima fakta atau kenyataan itu, bukan? Alasannya karena yang meninggal itu adalah orang istimewa dalam hidup Anda, betul? Belum lagi kalau kita tidak pernah berpikir bahwa kekasih kita itu akan pergi secepat ini, betul? Apakah kita juga tergelitik atau tergugah hati kita hari ini ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Dia akan dihukum mati? Mungkin ada orang yang berkata, itu kan sudah terjadi di masa lalu. Apa untungnya untuk kita? Atau ada orang yang berkata juga, itu sudah nasibnya. Semoga bukan Anda orang yang mengatakan ini, karena itu akan menunjukkan bahwa kita ternyata bukan orang yang memiliki iman tentang kasih Allah yang begitu besar atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus merindukan salibnya untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk menaati kehendak Bapaknya. Dan pemberitaan ini bukan hanya memberitahukan cara bagaimana Dia akan wafat, tetapi juga memastikan bahwa matinya bukan akhir dari karyanya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan oleh Bapa yang kepadanya Ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari terkasih, di masa prapaskah ini gereja mengajak kita untuk merenungkan konflik yang terjadi di antara Tuhan Yesus dan para imam serta ahli-ahli Taurat. Mereka ini tidak suka dengan sepak terjang dan kehadiran Yesus, meskipun Yesus bukanlah seorang troublemaker, tetapi sebaliknya seorang pribadi yang menciptakan kelegaan, sukacita, dan kebahagiaan. Dia selalu disalah mengerti oleh orang-orang sebangsanya yang paling ditunjukkan oleh ahli Taurat dan para imam kepala. Banyak contoh dari sikap mereka yang suka mengamati Yesus kalau dia melakukan mujizat penyembuhan di hari Sabat. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menjelaskan dan membuka pikiran serta hati mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Membunuh orang atau menyelamatkan nyawa orang? Dan mereka hanya bisa terdiam, tetapi menaruh dendam. Kebaikan dan tindakan kasih Yesus ternyata dinyiriin dan ditolak. Maka kini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus agar tidak takut untuk menghadapi penderitaan. Bahkan firman-Nya, barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil dan aku, ia akan memperolehnya kembali. Marilah kita memanggul salib kita setiap hari
dan mengikuti Yesus. Apakah aku takut menjadi pengikut Yesus karena penolakan yang aku terima? Apakah aku mau tetap setia pada Yesus sekalipun dikucilkan atau disingkirkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pewartaan gereja hari ini mengingatkan kami untuk tetap setia pada jalan salib Kristus. Mampukanlah kami untuk memikul salib kami dan menderita bersama Kristus, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan Penantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.